www.thebrandingcoach.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara YouTube channel Project Management dari saya, Wisnu Priyo Pamungkas. Ya, kali ini pertemuan kita untuk materi yang kelima, ya, pertemuan ke-6, yaitu terkait dengan knowledge area yang kedua, pembahasan project scope management. Ya, baik, seperti biasa, sebelum memulai materi, kita akan tampilkan dulu saya akan seperti biasa memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Priyo Pamungkas, ya, sebagai praktisi konsultan MAS IT Project Management, juga sebagai praktisi konsultan Scrum Master, praktisi konsultan ISO, audit TI, dan manajemen keamanan sistem informasi, juga sebagai trainer profesional di Project Management, Scrum, dan Business Analysis, serta training audit TI. Kalau untuk sehari-hari, saya sebagai akademisi, dosen tetap di program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jaya, dan juga salah satu sebagai LSP P1 di Umbarajaya, ya, sebagai asesor LSP P1. Oke, itu perkenalan saya. Seperti biasa, mari kita masuk ke materi pembahasan, ya. Jadi untuk yang sebelumnya kita pernah bahas, mungkin audiens pernah nonton atau menyaksikan video yang knowledge area yang pertama, yaitu terkait dengan project integration management. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang knowledge area yang kedua, yaitu tentang project scope management. Di sini akan kita bahas secara panjang lebar, ya. Cukup panjang memang materi ini, yaitu terkait dengan plan scope management, collect requirement, define scope, dan create WBS atau work breakdown structure, ya, itu di fase planning. Kemudian juga di scope management nanti akan ada pembahasan untuk yang monitoring and controlling, itu di fase monitoring and controlling, yaitu validate scope dan control scope. Jadi hari ini kita akan membahas sekitar 6 pembahasan, ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa di Project Scope Management itu adalah materi terkait dengan ruang lingkup, ya. Di knowledge area ini, di ruang lingkup ada pembahasan yang dari sisi fase perencanaan terkait dengan membuat WBS, yaitu membreakdown aktivitas atau pekerjaan atau work project, ya, menjadi lebih detail sampai benar-benar pekerjaan tersebut bisa dikelola oleh PIC-nya, ya, di mana project management itu sudah membagi atau mengelola yang diarahkan oleh seorang project manager untuk diberikan kepada PIC masing-masing dalam secara teknikal di proyek tersebut, ya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan tadi dari mulai proses perencanaan di ruang lingkup atau scope planning, ya, sampai ke pembuatan aktivitas atau penguraian aktivitas dalam work breakdown structure. Oke, nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya,
di dalam project scope management nanti akan ada 6 pembahasan, yaitu plan scope management, kemudian yang kedua adalah collect requirements, yang berikutnya adalah define scope, yang keempat adalah membuat WBS, create WBS, yaitu membuat sebuah uraian pekerjaan atau aktivitas sebuah project, dan yang kelima adalah masuk ke fase monitoring and control, adalah validate scope dan control scope, ya. Nah, ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek itu mencakup semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Oke, ini kenapa diulang-ulang? Karena memang di sini kalau kita lihat di bawahnya, paragraf berikutnya adalah mengelola project scope itu terutama berkaitan dengan mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa scope atau ruang lingkup di dalam project management itu ada minimal adalah membahas apa yang dikerjakan, yaitu apa yang termasuk ke dalam ruang lingkup si project tersebut, dan apa yang tidak termasuk atau di luar dari ruang lingkup project tersebut, ya. Jadi benar-benar di sini project management harus membahas dua hal tersebut, karena kalau tidak, itu hanya membahas bagian atau ruang lingkup yang termasuk dalam pekerjaan, maka yang tidak termasuk akan menjadi membingungkan atau dispute dalam sebuah project, ya. Oke. Nah, ini pembahasan pertama, yaitu plan scope management, ya. Kalau kita lihat di sini memang skema dari project scope management secara overview-nya, gambarannya adalah dari pembahasan 1 sampai dengan di plan scope management sampai dengan pembahasan 6 di control scope, ya. Oke, kita lihat di plan scope management, ya. Di plan scope management itu ada pembahasan ITO-nya yang seperti pembahasan di 4.1, yaitu di project integration management di knowledge area yang pertama. Itu di sini juga akan membahas tentang input, tools, and technique, dan outputnya untuk plan scope management. Baik, di sini adalah plan scope management, proses pembuatan plan scope management yang mendokumentasikan bagaimana scope project itu dan produk scope-nya sendiri akan ditentukan, ya, divalidasi dan dikontrol. Jadi biasanya memang kalau di dalam plan scope management atau ruang lingkup dari project itu bukan hanya membahas dari project scope-nya, ya, dari ruang lingkup proyek, tapi juga terkadang akan disebutkan scope dari produknya apa atau produk scope-nya apa, karena dari seperti yang pembahasan sebelumnya, project itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa, ya. Jadi artinya bahwa di sini akan menghasilkan sebuah produk. Berarti dalam scope manajemen plan scope management ini adalah membahas scope dari project tersebut, juga scope dari produknya, ya, dan ditentukan, divalidasi, dan dikontrol, ya. Nah, terkait dengan kondisi yang saat ini adalah sudah mengarah ke agile, ya, project dengan adaptive life cycle atau sering disebut dengan agile, ya, agile life cycle-nya, adaptive life cycle-nya, itu dimaksudkan untuk menanggapi tingkat perubahan yang cukup tinggi, ya. Jadi dia memang lebih concern dengan adaptif atau beradaptasi dengan bentuk perubahan-perubahan di lapangan yang cukup tinggi, ya, yang lebih lincah, lebih kejar, dan membutuhkan keterlibatan stakeholder yang berkelanjutan, ya. Jadi akan terus stakeholder itu berkontribusi dan concern dalam pekerjaan di project, ya. Nah, scope secara keseluruhan project adaptif itu akan diurai menjadi serangkaian requirement, ya, dan pekerjaan yang harus dilakukan, kadang-kadang disebut sebagai product backlog. Nah,
Ini juga nanti akan ada pembahasan sedikit bagaimana itu bisa terbentuk menjadi sebuah produk backlog ya. Pada awal iterasi, tim akan bekerja untuk menentukan berapa banyak item berprioritas tertinggi ya di daftar backlognya. Jadi yang dapat dikirimkan dalam iterasi berikutnya. Tiga proses yang menjadi pembahasan di sini yaitu collect requirement, ya, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan, kemudian define scope-nya, mendefinisikan ruang lingkupnya, dan yang berikutnya adalah create WBS, membuat dokumen work breakdown structure, yaitu dokumen yang menguraikan aktivitas dari project. Itu adalah tiga proses yang seringkali diulang untuk setiap iterasi ya. Sebaliknya dalam project prediktif, proses ini dilakukan di awal project dan diperbarui seperlunya saja ya, menggunakan proses integrated change control ya, menggunakan proses kontrol perubahan secara terintegrasi. Kenapa demikian? Karena kalau di project yang prediktif, tolong diperhatikan di sini perbedaannya. Kalau di project yang prediktif, semua aktivitas tadi ya, semua aktivitas yang ada di fase planning itu mempunyai diagram yang cukup tinggi atau grafik yang cukup tinggi dibandingkan yang lainnya ya, karena memang di prediktif di sini adalah semua serba diprediksi, semua serba direncanakan. Sedangkan kalau yang agile itu tetap ada perencanaannya tapi lebih sedikit dibandingkan yang prediktif ya. Kita bisa lihat di sini gambar skema dari product management triangle-nya ya. Triangle-nya ini di sini menjelaskan kalau yang predictive approach, pendekatan secara prediktif, itu gambaran ruang lingkupnya itu sudah fix, sudah jelas ya, dan variabel-variabel yang ada di bawahnya sebagai bentuk yang variabel itu adalah cost, quality, dan time atau schedule ya. Sedangkan dalam predictive approach itu kalau yang scope di sini adalah feature-nya itu sudah fix ya, sudah pasti karena sudah dalam bentuk perencanaan. Dibandingkan dengan yang agile ya, di sini yang sudah fix itu adalah cost, quality, dan time atau schedule-nya sudah fix karena di situ juga ada, kalau di agile itu ditentukan dengan time boxing-nya ya, dengan time boxing-nya atau kotak waktunya, penjadwalannya yang sudah fix, biasanya dimulai dengan weekly-nya atau monthly-nya melalui penggunaan sprint-nya. Nah, di variabelnya sendiri adalah scope-nya itu yang sudah menjadi bentuk variabel yang akan sifatnya adaptif ya, yang agile. Oke. Nah, ini adalah pembahasan di plan scope management ya. Untuk plan scope management flow-nya bisa kita lihat seperti ini. Dia ada ITO-nya, inputnya itu adalah develop project charter ya. Kemudian di sini project charter itu sendiri berarti akan menjadi input atau masukan dalam pembahasan plan scope management ya. Kemudian yang kedua adalah project management plan yang berisi quality management plan, project life cycle description, dan development approach ya. Itu adalah di project management plan. Nah, yang ketiga sebagai inputannya adalah enterprise organization, yaitu EEF, enterprise organisasi ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi memiliki karakter budayanya ya, memiliki budaya dari organisasi itu seperti apa, environmental enterprise factor, dan kemudian yang kedua adalah OPA-nya terkait organization proses aset, yaitu kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi hal-hal ini adalah sebagai bentuk inputnya, di mana kalau project charter sebagai input mendokumentasikan tujuan dari project ya. Kalau di pembahasan integration management kan ada pembahasan
di tahapan pertama, di fase inisiasi, itu adalah diawali dengan membuat dokumen project charter. Maka hasilnya dokumen project charter oleh plan scope management ini sebagai masukan. Ya. Nah, itu di sana bisa terlihat deskripsi project secara high levelnya, secara eksekutifnya, kemudian asumsi-asumsi yang ada di project charter, constraint-nya, kendala, dan persyaratan high level ya, atau requirement-nya yang dimaksud untuk pemenuhan pencapaian dari si project. Nah, kalau quality management plan dalam project management plan, itu adalah cara proyek dan produk scope-nya akan dikelola seperti apa. Ya, dapat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan kualitasnya atau quality policy, kemudian metodologinya, dan standar organisasi yang akan diterapkan pada project. Itu adalah semua adalah bagian dari quality management plan. Ya, itu akan kita bahas dalam knowledge area quality management. Ya. Kemudian project life cycle description itu adalah siklus atau life cycle dari project yang menentukan fase-fase atau rangkaian fase yang dilalui project dari awal hingga akhir project. Ya, jadi ini adalah satu masukan juga bagi plan scope management. Yang terakhir di project management plan-nya dalam hal input dari plan scope management adalah development approach, yaitu pendekatan pengembangan atau development di sini didefinisikan mau menggunakan waterfall, mau menggunakan iteratif, mau menggunakan agile yang adaptif atau hybrid, yaitu menggabungkan antara dua metodologi, misalkan waterfall dengan agile-nya, ya itu harus bisa disampaikan dulu dalam plan scope management sebagai bentuk project management plan-nya. Nah, yang ketiga di sini memang sudah dijelaskan tadi bahwa enterprise faktornya itu adalah budaya organisasi dan organisasi proses asetnya adalah aturan-aturan atau kebijakan dari sebuah organisasi. Nah, yang perlu diperhatikan output dari plan scope management ya sudah pasti outputnya adalah yang akan menjadi objektif dari tahapan ini, yaitu plan scope management. Ya, scope management plan inilah yang akan menjadi bentuk output, yaitu komponen dari project management plan-nya. Ya, jadi scope management plan ini bentuk outputnya akan menjadi masukan atau sebuah catatan atau perencanaan yang akan menjadi sebuah rangkuman di dalam dokumen project management plan. Oke, kemarin atau sebelumnya ada pembahasan di video terkait dengan project integration management. Di fase planning adalah membuat dokumen, yaitu dokumen project management plan. Di dalam dokumen project management plan ini, ya itu akan terisi semua atau 9 knowledge area lainnya yang terintegrasi, ya, yaitu ada scope, ada time atau schedule, ya, ada cost, yang berikutnya adalah quality. Nah, kemudian ada human resource atau resources, ada communication, ya, kemudian ada procurement, ada setelah itu ada risk dan ada stakeholder, ya. Nah, itu diintegrasikan ke dalam dokumen yang di project integration management adalah dokumen project management plan. Nah, berarti sekarang adalah kita sudah memasukkan satu dokumen, ya, yaitu scope management plan. Ya, ini adalah di fase perencanaan. Nah, di sini yaitu yang akan di-insert atau dimasukkan ke dalam dokumen project management plan ini, yaitu menjelaskan bagaimana scope akan didefinisikan, dikembangkan atau di monitoring, dikontrol, dan divalidasi. Ya, proses yang menyiapkan pernyataan scope project atau scope statement dalam sebuah project itu
itu ya pembahasan terkait dengan proses yang memungkinkan pembuatan WBS dari scope statement ya yang secara terperinci. Kemudian proses yang menetapkan bagaimana baseline scope-nya atau scope baseline akan disetujui dan dijaga atau dipertahankan. Dan yang ketiga adalah proses yang menentukan bagaimana penerimaan secara formal atau acceptance-nya dari sebuah proyek ya yang selesai itu akan diperoleh. Ya. Kemudian scope management plan dapat bersifat formal atau informal yang dibuat secara luas atau sangat rinci berdasarkan kebutuhan dari proyek tersebut. Oke. Yang kedua, outputnya dari plan scope management, ya, requirement management plan. Ya, di sini adalah salah satu juga masuk sebagai dokumen berikutnya di dalam project management plan. Jadi sebagai gambaran bisa diingat buat para audiens ya, buat audiens bahwa dokumen project management plan itu nanti bentuknya adalah semacam dokumen project yang bisa dibuat menjadi satu kumpulan dokumen planning ya, semacam dokumen ISO yang nanti akan ada revisinya, versioning gitu ya, ada penomorannya versi 1 dan selanjutnya, dan itu akan dibuat ke dalam binder ya, sebagai contoh ke dalam binder, dalam folder ya, nanti isinya adalah terkait dengan scope planning, kemudian time plan, kemudian cost planning, dan lain sebagainya, itu nanti dikumpulkan menjadi satu ke dalam dokumen yang disebut project management plan. Nah, tadi di dalam dokumen project management plan itu sudah terisi scope plan management. Nah, sekarang yang kedua adalah diisi dengan requirement management plan, yaitu komponen dari project management plan tadi yang menjelaskan bagaimana requirement dari project dan produk akan dianalisa, ya, didokumentasikan dan akan dikelola. Sering disebut juga pembahasan requirement management plan ini yaitu dengan istilah business analysis plan, ya, BAP, business analysis plan. Nah, jadi yang ada juga yang menyebutkan requirement management plan adalah business analysis plan. Oke, komponen requirement management plan antara lain mencakup pada bagaimana requirement activity, ya, bagaimana aktivitas requirement tadi akan direncanakan, akan ditelusuri, akan dilacak, dan dilaporkan, akan dibuat sebagai bentuk laporan. Kemudian bagaimana configuration management activity, seperti bagaimana perubahan akan dimulai, ya, akan disetting, kemudian bagaimana kalau ada dampak-dampaknya, konfigurasinya seperti apa, dianalisa, bagaimana mereka akan di tracing, ditelusuri, kemudian dilacak dan dibuat sebuah laporan, ya. Kemudian bagaimana juga settingan untuk melaporkannya juga seperti apa. Nah, itu dalam bentuk configuration management activity tadi, ya. Kemudian serta tingkat otorisasi yang diperlukan untuk menyetujui perubahan-perubahan ini. Nah, itu masuk ke dalam configuration management activity terkait dengan authorization, ya. Kemudian proses prioritas requirement, ya, persyaratan. Yang berikutnya adalah matriks yang digunakan dan alasan-alasannya, ya. Dan yang terakhir adalah traceability structure yang mencerminkan atribut requirement yang di-capture atau digambarkan pada traceability matrix, ya. Itu nanti akan ada pembahasan di requirement traceability matrix, ya. Nah, dari situ pembahasan pertama kita cari tahu lebih jauh, ya. Yang pertama itu apa itu plan scope management, ya. Kemudian bagaimana dengan beda product scope dengan project scope, ya, tolong cari tahu lebih jauh oleh audiens. Kemudian yang terakhir pembahasannya adalah
requirement management plan yang sering disebut dengan business analysis plan itu bagaimana? Ya, itu ada 3 hal, cari tahu lebih jauh untuk audiens untuk memperdalami terkait dengan pembahasan plan scope management. Baik, pembahasan kedua di sini terkait dengan collect requirement. Ya, di collect requirement ini pembahasan kedua itu membahas tentang ITO-nya juga, inputs, tools, and techniques, dan output-nya. Dimana kalau collect requirement adalah proses penentuan, dokumentasi, dan pengelolaan dari need-nya, dari kebutuhan, dan requirement-nya. Ya, jadi persyaratan-persyaratan apa saja bagi stakeholder untuk memenuhi tujuan dari proyeknya. Ya, itu adalah collect requirement. Jadi proses penentuan, dokumentasi, dan pengelolaan dari kebutuhan dan syarat-syarat yang ada bagi stakeholder untuk memenuhi pencapaian dari tujuan proyek. Ya, oke. Nah, ini adalah pembahasan ITO-nya sendiri, input, tools, and technique, dan output-nya. Ya, kalau di sini input-nya sendiri tadi sama, yaitu ada project charter. Ya, kemudian yang kedua adalah project management plan yang terdiri dari requirement management plan, kemudian scope management plan, dan stakeholder engagement plan. Ya, nah, kalau yang di sini yang sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu requirement management plan dan scope management plan, itu cukup saya cantumkan bahwa ini sudah pernah dibahas di slide yang lalu. Maka di sini yang akan saya jelaskan adalah yang stakeholder engagement plan, yaitu di sini digunakan untuk memahami requirement atau persyaratan komunikasi dari stakeholder, ya, dan tingkat keterlibatan stakeholder untuk menilai dan beradaptasi dengan tingkat partisipasi dari stakeholdernya, ya, dengan kontribusi stakeholder dalam lakukan requirement activity-nya. Ya, di sini disebut dengan stakeholder engagement plan, yaitu perencanaan mengarahkan atau menggerakkan stakeholder. Ya. Yang ketiga inputnya adalah project documentation. Nah, di sini seperti kita lihat project documentation itu cukup banyak. Ada assumption log, yaitu catatan asumsi-asumsi yang ada. Kemudian ada lesson learned register, yaitu mencatat kondisi untuk pembelajaran. Jadi ada pembelajaran dalam setiap aktivitas di sebuah proyek, maka pembelajaran tersebut akan diregister, akan didaftarkan menjadi sebuah catatan atau temuan. Oh, kemarin ada kasus begini ya, solusinya apa? Nah, itu menjadi sebuah lesson learned, maka menjadi catatan lesson learned, ya, lesson learned register. Kemudian ada juga stakeholder register, ya. Di stakeholder register ini adalah mendaftarkan stakeholder, ya, dengan bentuk analisanya, yaitu berdasarkan matrix power atau kekuasaan dari stakeholder tersebut dan matrix interest keingintahuan dari si stakeholder. Jadi akan membuat sebuah analisa stakeholder dan akan didaftarkan. Seperti yang sebelumnya, stakeholder juga akan didaftarkan, dikelompokkan menjadi stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Selanjutnya, input berikutnya adalah bisnis dokumen, ya, jelaskan dalam bagian yang pernah kita lihat sebelumnya di video sebelumnya. Dokumen bisnis ini yang dapat mempengaruhi proses collect requirement itu adalah business case, ya, business case atau kasus-kasus bisnis yang contohnya semacam SWOT analisisnya, kemudian perhitungan-perhitungannya. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh bagian dari bisnis dokumen, ya, yang dapat menjelaskan kriteria yang diperlukan, diinginkan, dan opsional atau pilihan untuk memenuhi kebutuhan dari bisnis tersebut. Kemudian berikutnya adalah conduct procurement, yaitu kontrak-kontrak kerjasama, ya, yang muncul di dalam kegiatan proyek ini, ya.
Jadi biasanya ada kontrak terhadap rekanan atau terhadap supplier. Nah, ini menjadi bagian dalam hal requirement untuk catatan yang perlu diperhatikan dalam sebuah aktivitas di proyek ini. Yang keenam, inputan terakhir adalah sama, enterprise, environmental factor, dan organization process asset. Ya. Nah, tools dan tekniknya yang perlu diperhatikan di sini adalah salah satunya expert judgment. Di sini adalah menggali informasi dari proyek sejenis. Ya, si para expertnya akan memberi masukan yang dari pengalaman sebelumnya bahwa proyek ini akan berjalan seperti apa. Itu akan dimasukkan sebagai tools atau teknik dalam proses collect requirement. Kemudian yang kedua juga adalah data gathering, yaitu dalam bentuk tekniknya brainstorming, interview, dan focus group discussion. Bisa juga dalam bentuk questionnaire, survei, dan benchmarking. Ya. Nah, dalam collect requirement ini, tools and teknik yang interpersonal dan team skill, ya, skill itu memfasilitasi, ya, digunakan dalam situasi berikut, tapi tidak terbatas dalam 3 hal ini, ya. Ada skill dalam hal JAD, Joint Application Design atau Development. Ya, sesi JAD ini digunakan sering oleh industri-industri software house, ya, perusahaan-perusahaan konsultan atau software house dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, ini yang difasilitasi ini adalah fokus pada mengajak para expert, yaitu dalam hal materi pembelajaran bisnis, ya, dan tim pengembangan secara bersama-sama untuk mengumpulkan requirement-nya dan meningkatkan proses pengembangan dari perangkat lunak. Jadi mengarah pada para expertnya tersebut melakukan joint development. Kemudian teknik yang berikutnya ada juga quality function deployment QFD. Ya, ini lebih kepada industri, ya, manufaktur, pabrik, ya. Teknik memfasilitasi yang lain yang membantu menentukan produknya seperti apa yang akan dibuat, ya. Nah, ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan pelanggan atau sering disebut juga dengan voice of the customer atau VOC-nya. Sedangkan yang teknik berikutnya yang terakhir ini adalah teknik user story. Ya, user story ini cukup singkat, kita buat cukup singkat, ya, yang berisi deskripsi secara tekstual dari fungsionalitas yang diperlukan, ya. Nah, ini sering dikembangkan selama workshop requirement atau selama penggalian kebutuhan. Nah, user story ini menggambarkan peran dari stakeholder-nya yang terlibat atau yang berkontribusi dalam sebuah proyek. Artinya, pada saat pembahasan user story, stakeholder akan terus terlibat dan berkontribusi di dalam proyek yang sedang dilakukan. Nah, yang dapat manfaat dari peran di sini, kemudian dari tujuan proyeknya juga, serta dari motivasi adalah si stakeholder tersebut dan seluruh tim yang ada, ya. Jadi user story ini lebih membantu dalam hal yang adaptif atau agile-nya dalam membuat prioritas produk backlog dalam bentuk sprint, ya. Nanti setelah pembahasan dari user story akan terkumpul menjadi urutan-urutan prioritas ke dalam produk backlog, ya. Nah, urutan-urutan tadi akan dipisah-pisahkan menjadi bentuk sprint-sprint masing-masing. Ya, ini adalah teknik tools and tekniknya dalam collect requirement. Kemudian outputnya sendiri itu adalah requirement documentation dan requirements traceability matrix. Ya. Kalau tadi inputnya adalah dukungan dari matriks yang dapat di tracing, ya, maka outputnya sendiri adalah requirement traceability matrix tersebut, dokumentasi yang mengkaitkan antara requirement dari bisnis dan fungsional. Jadi
kalau audiens dalam sebuah project itu membuat dokumen business requirement dan functional requirement, itu traceability matrixnya adalah mengkaitkan, mereferensikan apa sih hubungan antara business requirement tadi dan functional requirement ini. Jadi misalkan kalau di gambar kita bisa lihat dokumen requirement traceability matrix. Misalkan di sini business requirement dokumennya itu ada kode dokumennya BR1 ya, itu terkait dengan reservation modul. Yang BR kedua terkait dengan payment modul. Nah, pada saat pembahasan business requirement-nya, maka diterjemahkan ke dalam functional requirement dokumennya menjadi seperti yang dicontoh adalah BR1 diterjemahkan secara fungsionalnya menjadi FR1 terkait dengan one way ticketing, tiket booking, kemudian yang FR2-nya terkait dengan round way tiket, dan yang functional requirement yang ketiga terkait dengan multi-city tiket booking ya. Nah, dari situ maka hubungannya apa, kemudian prioritinya bagaimana, nanti kita bisa lihat bahwa BR1 itu FR1 sampai 3 itu berdasarkan BR1 loh. FR4 sampai 6 itu berdasarkan kebutuhan yang ada di BR2. Nah, ini adalah yang disebut dengan dokumen requirement traceability matrix. Oke, jadi itu dari quality requirement sudah kita dapat. Maka kalau audiens bisa cari tahu lebih jauh, yang kedua adalah project management plan pada quality requirement, apa saja yang perlu diperhatikan, dan tahapan agile pada quality requirement adalah pembahasan user story. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa bagaimana tahapan atau prosedurnya hingga diperoleh prioritas requirement tadi ya, dari user story nanti bisa kemudian diperoleh sprint berdasarkan prioritas pada produk backlog. Oke, baik, kita sekarang masuk ke pembahasan ketiga, yaitu define scope. Ya, define scope ini memiliki penjelasan, yaitu proses pengembangan deskripsi terperinci tentang project dan produk ya. Jadi pembahasan dari scope-nya sendiri itu didefinisikan baik dari project scope-nya maupun juga dari produk scope-nya secara terperinci. Ya, pembahasan itunya adalah sebagai berikut. Inputnya dari project charter, kemudian project management plan yaitu scope management plan, dan project documentation-nya adalah assumption log, asumsi-asumsi yang sudah dicatatkan, kemudian requirement documentation yang ada, dan risk register. Nah, sekarang muncul lagi di sini adalah project documentation dalam define scope. Kita juga harus memberikan masukan pada saat membahas atau mendefinisikan scope ini adalah risk registernya. Apa itu risk register? Yaitu mendaftarkan risiko yang akan muncul dengan matriks ya, yang akan muncul di dalam project, itu risiko-risiko tadi, dan membuatnya dalam bentuk pembahasan matriks juga, yaitu perbandingan antara probability atau kemungkinan yang akan muncul seberapa besar dan impact, yaitu dampak dari risiko tersebut. Dan ini nanti di pembahasan risk management kita akan lihat terkait dengan risk factor ya. Dan yang terakhir sebagai inputan juga adalah enterprise faktornya, yaitu terkait dengan environment-nya, dan juga OPA-nya itu terkait dengan prosedur-prosedurnya atau kebijakan yang ada di organisasi. Nah, project documents output-nya itu project scope statement ya, yang berisi dokumen scope termasuk project dan produknya ya, serta berisi pengecualian
yang tidak dikerjakan dalam proyek. Nah, kembali lagi seperti yang pembahasan di awal, yaitu ada pembahasan terkait dengan yang termasuk dan yang tidak termasuk, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, yang termasuk dan yang tidak termasuk. Nah, ini harus dituangkan ke dalam project scope statement, ya. Ini adalah project berikutnya. Nah, di dalam itu terdiri dari product scope description, ya, menguraikan karakteristik produknya, kemudian layanannya seperti apa, dan hasil yang dibutuhkan yang diperoleh seperti apa yang sebelumnya telah dijelaskan dalam project charter dan dokumentasi requirement-nya. Kemudian tadi sudah membahas product scope description-nya. Yang kedua, output-nya adalah deliverable-nya, ya. Deliverable itu apa? Jadi setiap produk itu hasil atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi untuk melakukan layanan yang diperoleh, ya, untuk diproduksi untuk menyelesaikan proses, fase atau project, ya. Deliverable juga mencakup termasuk hasil tambahan seperti adanya laporan manajemen proyek dan dokumentasi lainnya, ya, dapat dijelaskan pada tingkat ringkasan summary, ya, atau dengan yang lebih detail, ya. Jadi deliverable tadi bisa dalam bentuk produknya, kemudian tambahan-tambahan lainnya bisa dalam bentuk laporan-laporan. Yang itu otomatis dalam dokumen output di define scope ini itu disebutkan, ya, dalam deliverable ini disebutkan apa saja yang menjadi deliverable yang akan diterima oleh stakeholder, terutama end user. Yang ketiga, dokumen outputnya adalah acceptance criteria, yaitu seperangkat kondisi atau rangkaian kondisi yang diperlukan untuk dipenuhi sebelum hasil kerjanya itu diterima. Ya, jadi apa saja yang disebut sebagai acceptance criteria. Yang keempat, project exclusion. Nah, seperti tadi dalam pembahasan project scope statement adalah membahas apa yang termasuk dan apa yang tidak. Maka outputnya salah satu dokumennya adalah project exclusion. Di sini mengidentifikasi apa yang dikecualikan dari project dan apa yang tidak termasuk. Secara eksplisit menyatakan apa yang berada di luar scope untuk proyek tersebut. Di sini membantu mengelola ekspektasi stakeholder, jangan sampai nanti si stakeholder berharap bahwa yang di luar scope tadi ada di dalam bagian scope-nya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi atau dispute, ya, atau membingungkan dari pekerjaan. Maka bagian dari dokumen definisi scope atau define scope ini salah satunya adalah project exclusion, yaitu yang tidak termasuk ke dalam scope, ya. Nah, ini diharapkan dapat mengurangi scope creeping, ya. Scope creep ini itu bisa diatasi, ya, bisa dicegah dengan identifikasi, dengan monitoring, ya, juga dengan managing. Jadi kalau semua itu bisa dikelola, bisa dilakukan dengan baik, itu bisa melindungi tidak terjadi scope creeping, ya. Ini contohnya di gambar ada 3 dimensional pendekatan untuk mengelola scope creeping. Ada managing, monitoring, identifying, ya, dan yang terakhir adalah scope creeping. Nah, dari situ kita bisa lihat di sini ada 2 dokumen, ya, yang elemen-elemennya itu cukup berbeda, yaitu antara project charter dengan project scope statement. Apa bedanya project charter dengan project scope statement? Ya, kalau di project charter itu sudah pasti sebagai dokumen awal yang menandakan bahwa sebuah project itu eksis, ya. Project itu bisa terlaksana bila sudah ada pembahasan project charter, yaitu terkait dengan project purpose-nya atau tujuan dari project-nya, measurable project objective-nya, related success kriterianya seperti apa, kemudian high level requirement-nya, high level project description-nya, terus sampai dengan
name and authority of the sponsor atau stakeholder analisisnya, atau juga orang-orang lain yang memiliki otorisasi dalam proyek tersebut. Nah, ini semua dituangkan di dalam project charter. Nah, sedangkan project scope statement ya itu lebih pada project scope description ya, secara progresifnya seperti apa ya, kemudian project deliverable-nya apa, acceptance kriterianya seperti apa, dan project exclusion-nya yang tidak termasuk itu juga apa saja. Nah, itu adalah dituangkan ke dalam project scope statement. Nah, yang terakhir dalam outputnya adalah project document update, yaitu update dari yang sebelumnya, yaitu asumsi-asumsi bila ditemukan ada yang perlu diupdate, kemudian requirement documentation, requirement traceability matrix ya, biasanya situ akan ada temuan lagi yang perlu diupdate juga, dan stakeholder register. Nah, semua ini dalam hal pembahasan di fase planning. Jadi semua masih bisa terus bergerak, ada versi-versi update-nya di dalam project dokumen. Oke, lanjut ke pembahasan cari tahu lebih jauh yang ketiga. Audiens diharapkan bisa mengetahui terkait isi dari project charter dibandingkan project scope statement tadi. Ya, diharapkan audiens bisa lebih paham juga tentang scope creep. Ya, scope creeping tadi, apa solusinya agar bisa menekan atau mengurangi terjadinya scope creep ini. Ya, terima kasih masih setia dalam pembahasan project scope management. Kita masuk ke pembahasan keempat di fase planning, yaitu pembahasan terakhir, create WBS ya, work breakdown structure. Ya, di sini pembahasan fase scope management, fase planning, itu adalah pembahasan yang terakhir, membuat work breakdown structure, di mana proses menguraikan project work-nya atau aktivitas-aktivitas project menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ya, kita membahasnya ke dalam bentuk ITO-nya ya, itu sebagai berikut. Ya, kita perhatikan di sini ya, untuk ITO-nya create WBS sendiri itu ada pembahasan project management plan yang meliputi pada scope management plan. Ya, scope management plan ini sudah ada pembahasan di slide sebelumnya, ya, pembahasan lalu. Kemudian juga ada project documentation, yaitu project scope statement ya, yang sudah menjadi output dari pembahasan yang sebelumnya. Sekarang di PWBS dia akan digunakan sebagai bentuk inputnya. Jadi diperhatikan dalam knowledge area versus process group itu akan ada ITO-nya, itu akan menjadi sebuah tahapan-tahapan yang akan membuat sebuah project life cycle. Kemudian yang tadi adalah project documentation, itu sebagai inputan ada dua ya, project scope management dan requirement documentation. Dan yang terakhir seperti biasa environmental, enterprise environmental factor, dan organization process asset yang selalu akan mempengaruhi dalam inputan di scope management ini. Untuk outputnya sendiri untuk WBS itu meliputi scope baseline. Ya, ini juga sudah pernah dibahas sebelumnya, yang mendasari dari scope itu sendiri apa ya. Nah, itu adalah scope baseline. Nah, kemudian project documentation yang juga akan terupdate, yaitu assumption log dan requirement documentation. Jadi artinya di sini kalau kita bisa lihat project document update sebagai output, itu berarti dokumen-dokumen tadi sudah pernah ada, ya, sudah pernah dibuat di fase
atau di tahapan sebelumnya. Nah, dokumen yang sudah pernah dibuat tadi, ya, maka akan menjadi inputan bagi tahapan atau aktivitas berikutnya, ya. Nah, itu adalah disebut dengan project document update. Untuk scope baseline di sini, ya, adalah versi yang disetujui dari scope statement, ya. Jadi scope baseline itu adalah versi yang disetujui dari scope statement WBS dan WBS dictionary, ya. WBS dictionary. Nah, jadi yang hanya dapat diubah melalui prosedur formal, ya, dari change control-nya, ya, dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan, ya. Jadi komponen dari project management plan ini itu scope baseline itu termasuk project scope statement, ya. Project scope statement itu sudah dibahas sebelumnya. Kemudian WBS sendiri, ya. Jadi pada saat kalau memang di sini sudah pernah ada proyek sejenis, ya, pasti sudah punya dokumen WBS. Nah, WBS yang sudah pernah ada ini bisa kita gunakan menjadi WBS di proyek ini. Nah, pada saat membuat WBS ini, kita bisa menggunakan WBS yang lalu, atau WBS yang lalu bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat WBS yang baru, ya. Nah, WBS seperti yang kita sudah jelaskan di awal adalah dekomposisi hierarki dari total skop pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim project untuk mencapai tujuan dari project dan membuat deliverable-nya yang diperlukan. Nah, ini akan membantu dalam bentuk milestone-milestone, ya. Jadi nanti setiap tingkat turunan dari WBS mewakili definisi yang semakin rinci dari pekerjaan project. Ya, itu adalah WBS. Seperti apa bentuk WBS? Nanti ada beberapa slide yang memberikan contoh gambaran struktur hierarki dari dekomposisi hierarki WBS. Kemudian yang berikutnya adalah work package. Work package itu tingkat level WBS atau WBS yang paling rendah, ya. Nanti setelah dibentuk WBS secara hierarki tersusun sampai dengan level terendah, itu maka disebut level terendah inilah disebut dengan work package. Dapat digunakan sebagai evaluasi secara atau perhitungan bagi si aktivitas menjadi dalam sebuah bentuk milestone, ya, yang bisa digunakan dalam hal pelaporan. Yang berikutnya yang keempat adalah planning package. Planning package itu biasanya dalam hal membuat WBS itu semacam level summary planning package, ya. Itu mencakup satu atau beberapa paket yang posisinya adanya di atas work package dengan pekerjaan yang diketahui konten tetapi tanpa kegiatan jadwal yang terperinci, jadi semacam summary levelnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah WBS dictionary, adalah dokumen yang menyediakan informasi terperinci yang dapat disampaikan, ya, seperti aktivitas dan penjadwalan tentang setiap komponen di WBS. Jadi artinya WBS dictionary ini atau WBS dictionary itu adalah kamus dari WBS yang sudah dibuat secara hierarki, ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh WBS. Ini contoh WBS yang sudah terurai, ya, dan turun sampai ke bentuk work package. Jadi contoh pertama adalah levelnya 0, di situ adalah judul Value Management System Project. Ini judul dari project, ya, level 0. Kemudian di level satunya, ya, maka disebutnya dengan level summary atau work atau plan package, ya, planning package. Ya, kalau kita lihat di sini tadi ada planning package atau lebih ke summary levelnya. Nah, kemudian ke situ si needs assessment itu di breakdown lagi, ada kegiatan yang bisa didetailkan lagi. Di situ yang level ke berikutnya, level kedua, ya, tadi yang dari pertama ini adalah level 0, yang di sini level 1,
di sini level 2 ya. Memang kadang-kadang ada yang menyebutkan di sini level 1, di sini level 2, di sini level 3. Maka dalam hal tersebut sering digunakan bentuk chart of account atau kode akunnya ya, untuk memudahkan dalam menampilkan uraian-uraian WBS. Nah, itu biasanya nanti di dalam sebuah Microsoft Project, WBS ini akan ditulisnya dalam baris ya. Nanti akan kelihatan baris level 0, nanti diturunkan lagi yang lebih ke bawah lagi. Kalau memang dia punya level yang ke 1 dan berikutnya, itu dia akan lebih menjorok ke dalam ya penulisannya. Jadi kayak di Excel juga bisa dibuat untuk WBS secara baris ya. Kemudian contoh berikutnya ini juga software product release ya, projectnya judulnya adalah software product release, itu level 0-nya. Level 1-nya adalah project management, product requirement, detail design, conduct constructnya, kemudian yang terakhir di dalam level 1 ini adalah contohnya integration and test. Nah, ini nanti diuraikan lagi ke level yang 2-nya, itu adalah contoh di sini project management diuraikan menjadi planning, meeting, dan administration. Kemudian product requirement diuraikan lagi menjadi software, user documentation, kemudian training program material. Nah, ini adalah uraian-uraian yang didetailkan lagi ya dalam masing-masing package planning tadi ya, planning package menjadi work package. Oke. Dan yang terakhir contohnya adalah aircraft system ya, ini diuraikan menjadi level 1-nya adalah project management juga, kemudian ada training lagi, kemudian ada data, ada air vehicle, kemudian dan seterusnya sampai ke test and evaluation ya. Ini adalah project aircraft system. Ini adalah contoh-contoh WBS yang bisa audiens perhatikan. Artinya di sini audiens bisa menguraikan sebuah project menjadi aktivitas-aktivitas dan diuraikan menjadi aktivitas yang lebih detail lagi hingga dapat dikelola dan dapat dievaluasi ya, menjadi aktivitas yang lebih kecil. Cari tahu lebih jauh yang keempat di sini adalah terkait apa itu scope baseline ya, kemudian work package-nya dan deliverable. Tolong bisa cari tahu lebih jauh untuk audiens agar bisa mengetahui diulangi terkait dengan scope baseline, work package, dan deliverable. Pembahasan yang kedua terakhir ini terkait dengan aktivitas yang ada di fase monitoring and control, yaitu adalah validate scope dan control scope. Nah, baik, sebelumnya kita akan membahas yang di pembahasan kelima, yaitu validate scope. Validate scope itu proses formalisasi ya, proses formal penerimaan hasil dari proyek yang telah selesai ya, di mana input dari validate scope itu adalah project management plan yang terdiri dari scope management plan, requirement management plan, dan scope baseline. Nah, kemudian direct and manage project execution-nya ya, yang dibahas di video atau materi sebelumnya, itu adalah work performance data. Itu mencakup tingkat compliance terhadap requirement, jumlah non-conformnya seperti apa, kemudian tingkat parahan dari non-conformnya juga seperti apa, atau jumlah siklus validasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah work performance data. Jadi inputannya sendiri adalah performance dari pekerjaannya itu apa saja ya. Kemudian yang terakhir tentang kontrol, yang berikutnya tentang control quality, itu membahas verified deliverable, yaitu deliverable projectnya itu yang selesai seperti apa dan akan diperiksa kebenarannya melalui proses-proses quality control. Nah, ini akan menjadi masukan apa saja yang perlu menjadi
deliverable yang perlu diverifikasi. Nah, inputan yang keempat di sini adalah project documents, ada lesson learn register, ada quality report yaitu informasi yang disajikan, jadi laporan-laporan tentang kualitas, ya, baik itu bentuknya quality assurance maupun quality control, ya. Informasi ini akan direview sebelum adanya product acceptance atau penerimaan dari produk yang dibahas di acceptance kriteria. Kemudian requirement documentation dan requirements traceability matrix yang sudah dibuat sebagai output tadi di pembahasan sebelumnya, maka di validate scope ini RTM atau requirement traceability matrix menjadi inputan. Tools and tekniknya yang cukup untuk menjadi pembahasan yaitu ada inspeksi dan inspection dan decision making. Ya, inspection ini adalah kegiatan seperti mengukur, memeriksa dan memvalidasi, ya. Jadi inspeksi dari kegiatan ini pada saat validate scope yaitu mengukur, memeriksa dan memvalidasi untuk menentukan apakah hasil kerja dan deliverable-nya itu memenuhi requirement enggak, ya. Apakah benar-benar sudah sesuai dengan requirement dan sudah tertuang dalam acceptance kriteria, sudah sesuai atau tidak. Nah, itu adalah dengan teknik inspeksinya, ya. Kemudian decision making itu dengan melakukan, biasanya contohnya melakukan voting, ya, untuk mengambil keputusan dari project manager ataupun juga voting dari para stakeholder. Nah, output dari kegiatan validate scope ini pada fase monitoring dan control itu ada beberapa hal, ada 4 di sini gambarnya bisa kita lihat, yaitu close project or fase yang sudah pernah dibahas di 4.7 sebelumnya, yaitu accepted deliverable, ya. Jadi hal-hal yang terkait deliverable itu apa saja yang dapat diterima dalam penyelesaian secara formal, baik oleh customer atau sponsor dan juga didokumentasikan, ya. Kemudian perform integrated change control, yaitu change request, ya. Apa itu change request? Ya, sebagai outputnya, ya. Kemudian juga monitor and control project work. Jadi di sini adalah work performance information, progress project, dan akan nanti juga akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan stakeholder, ya, terkait dengan stakeholder management. Kemudian project dokumen itu ada update-annya, yaitu lesson learn register, kemudian requirement dokumen, dan requirements traceability matrix, ya. Itu adalah dokumen-dokumen yang menjadi update dalam bentuk yang menjadi output dalam bentuk update versi berikutnya. Nah, di poin pembahasan kelima ini, coba cari tahu lebih jauh terkait work performance information dan inspection, ya. Tolong cari tahu lebih jauh terkait dengan hal-hal tersebut. Yang terakhir di sini adalah pembahasan ke-6 pada fase monitoring and control adalah control scope, ya. Control scope ini proses pemantauan status pada scope project dan produknya, serta mengelola perubahan pada scope baseline-nya. Jadi kita memonitoring dari statusnya project scope dan product scope, kemudian mengelola perubahan-perubahan dari scope baseline yang ada. Inputnya di sini seperti biasa pada dokumen project management plan yang sudah kita susun tadi, dari beberapa output yang sudah dimasukkan ke dalam dokumen project management plan, maka dalam control scope ini akan menjadi inputan, yaitu scope management plan, requirement management plan, change management plan, dan configuration management plan, ya. Kemudian juga ada scope baseline dan performance measurement baseline, yaitu saat menggunakan earned value analysis, ya, yaitu EVA, yaitu mengetahui performance measurement baseline-nya, ya, itu dibandingkan dengan hasil aktualnya, ya, untuk menentukan apakah adanya perubahan change
dan tindakan korektifnya, corrective actionnya, atau juga preventive actionnya yang diperlukan. Jadi bagaimana performanya yang terukur dari baseline yang sudah ada. Yang kemudian berikutnya adalah project dokumen, itu ada update ada inputan dokumen dari lesson learned register, ada juga dokumen requirements documentation, dan RTM requirement traceability matrix. Yang ketiga sebagai inputan adalah direct and managed project execution, yaitu work performance data, dan enterprise environmental faktornya, yaitu cukup di sini biasanya adalah OPA-nya yang dijadikan masukan, biasanya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang ada. Nah, tools and teknik yang bisa dibahas di sini adalah data analysis ya dalam hal control scope, yaitu ada variance analysis digunakan untuk membandingkan baseline dengan hasil aktual dan menentukan apakah variance berada dalam jumlah ambang batas ya, atau jika tindakan korektif atau pencegahan juga dapat sesuai. Nah, ini adalah proses variance analysis. Kemudian teknik yang lainnya adalah trend analysis, memeriksa kinerja dari proyek dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah kinerjanya membaik atau memburuk. Ya, jadi tahapan control scope ini sangat mendukung progres dari proyek. Ya. Kemudian output dari control scope ini adalah monitor and control project work, yaitu ada work performance information. Kemudian yang kedua adalah perform integrated change control terkait dengan change request, dan project management plan update-nya yaitu scope management plan dan scope baseline. Itu adalah output yang muncul pada control scope tadi. Jadi dokumen-dokumen update-nya apa saja. Ya, kemudian dokumen update tersebut adalah selanjutnya schedule baseline. Perubahan pada schedule baseline ini disertakan sebagai respon terhadap perubahan yang disetujui dalam scope ya. Dalam resources-nya atau estimasi jadwal itu ada perubahan-perubahan enggak di sini. Di situ masuk dari schedule baseline yang ada. Kemudian juga cost baseline yang ada. Kalau tadi schedule baseline itu terkait dengan perubahan-perubahan di schedule ya, variance schedule. Kalau cost baseline itu adalah variance cost ya, perubahan-perubahan dalam hal cost ya. Kemudian yang terakhir adalah dokumen update-nya performance measurement baseline, yaitu bagaimana baseline dari yang sudah terukur dari sisi performance project tersebut. Oke, nah ini adalah control scope yang ada. Outputnya adalah yang berikutnya terkait dengan project management plan update, itu ada lesson learned register, requirements documentation, requirements traceability matrix. Nah, ini akan menjadi output dalam bentuk update dokumen di project management plan. Nah, di sini bisa cari tahu lebih jauh para audiens terkait WBS yang cocok untuk di project perusahaan kalian, perusahaan audiens ya, yang saat ini sedang dikerjakan, atau mungkin bisa menggambarkan WBS untuk para mahasiswa dalam kegiatan KP atau magang, bahkan skripsi kalian. Ya, uraian-uraian kegiatan tadi menjadi sebuah work breakdown structure, seolah-olah kegiatan project tadi, kegiatan KP, magang atau skripsi kalian menjadi sebuah project ya. Tolong kalian para audiens bisa menggambarkan WBS ini, baik yang ada di perusahaan maupun yang mahasiswa sedang mengerjakan KP maupun skripsi. Baik, terima kasih. Materi untuk project scope management yang cukup panjang ini sudah bisa diuraikan ya, disampaikan. Saya harap audiens juga masih
tetap bisa mengikuti materi saya yang dari video yang cukup panjang ini, ya. Semoga dari pertama kali pembahasan di Project Scope Management terkait dengan Plan Scope Management sampai dengan di fase planning ada membuat WBS, kemudian di fase monitoring and control ada 2 aktivitas, yaitu validate scope, memvalidasi scope-nya, dan yang terakhir adalah control scope-nya. Mengontrol dari scope itu bisa tersampaikan secara gamblang, secara tuntas, ya. Saya harap audiens bisa memahami apa yang ada di materi ini. Terima kasih dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com